Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa para arkeolog seringkali menemukan sesuatu yang mereka sebut sebagai out-of-place artifacts? Sesuatu yang berada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Dengar baik-baik, sejarah resmi mengatakan manusia purba baru bisa membuat roda sekitar 5.000 tahun yang lalu. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa di kedalaman lapisan batu bara yang berusia ratusan juta tahun, ditemukan palu besi dengan metalurgi yang lebih murni dari standar pabrik modern? Atau sirkuit mikroskopis yang menyatu dengan fosil makhluk purba? Ini bukan sekedar kesalahan geologi, ini adalah bukti adanya database yang dihapus secara paksa. Kita selalu diajarkan bahwa zaman Nuh adalah zaman yang primitif, bahwa mereka hanya berteriak-teriak di padang pasir dan memahat batu dengan tangan kosong. Tapi pikirkan ini, jika Allah memerintahkan seorang nabi untuk membangun bahtera raksasa yang mampu menampung seluruh spesies bumi, apakah logis jika itu dilakukan hanya dengan kapak kayu? Ataukah kita sedang membicarakan sebuah peradaban digital yang begitu sombong, hingga mereka merasa mampu meretas kode alam semesta? Apa yang sebenarnya kita temukan di dalam perut bumi sekarang bukan sekedar batu, kawan, melainkan sisa-sisa sirkuit dari sebuah dunia yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan tetap ada. Mereka melampaui batas yang diizinkan, dan sistem memutuskan untuk menekan tombol delete. Tapi, teknologi apa sebenarnya yang mereka gunakan sampai-sampai sang pencipta harus mendatangkan banjir global untuk membersihkannya? Mengapa catatan tentang mereka hilang dari semua buku sejarah resmi, tapi tersirat jelas dalam manuskrip eskatologi yang paling rahasia? Perhatikan pola ini baik-baik, karena apa yang mereka lakukan dulu, sedang kita lakukan kembali hari ini. Ada sebuah teknologi yang tidak boleh diketahui oleh manusia modern, sampai sekarang. Dan jejaknya tertanam di dalam struktur gunung-gunung yang kita anggap alami. Apakah kamu siap melihat apa yang mereka sembunyikan di bagian selanjutnya? Pernah dengar tentang kaum Ad? Dalam teks-teks kuno yang tersembunyi, mereka digambarkan bukan cuma sebagai raksasa, tapi sebagai arsitek yang bisa membangun kota yang belum pernah ada tandingannya di muka bumi. Iram Dat al-Imad. Kota dengan pilar-pilar menjulang yang menembus awan. Tapi coba kamu pikir, bagaimana mereka memotong batu granit seberat ribuan ton dengan presisi laser di zaman yang katanya belum kenal besi? Jawabannya ada di manuskrip yang sengaja dihapus dari kurikulum sejarah kita. Mereka tidak memotong batu dengan otot, kawan. Mereka menggunakan suara. Ada frekuensi tertentu yang kalau kamu tembakan ke benda padat, gravitasi benda itu akan menjadi nol. Inilah sihir teknologi yang dimiliki kaum sebelum Nuh. Mereka bisa membelah gunung hanya dengan nyanyian frekuensi. Bayangkan, sebuah dunia di mana audio adalah sumber energi utama. Internet mereka tidak pakai kabel fiber optik, tapi menggunakan resonansi atmosfer. Kenapa informasi ini disembunyikan? Karena jika kamu tahu bahwa manusia dulu bisa hidup mandiri dengan energi frekuensi gratis dari alam, maka sistem kontrol energi dunia hari ini akan runtuh. Para penjaga gerbang sejarah ingin kamu tetap percaya bahwa kita adalah puncak peradaban, padahal kita hanyalah sisa-sisa yang sedang berusaha merangkak kembali. Namun, ada harga yang harus dibayar saat kamu bermain-main dengan frekuensi alam semesta. Mereka mulai mencoba memanggil sesuatu dari dimensi lain. Mereka mulai menggunakan teknologi ini untuk mengubah kode genetik manusia. Apa yang mereka panggil, dan kenapa eksperimen mereka ini yang akhirnya memaksa sistem untuk mengirimkan peringatan terakhir sebelum semuanya dihancurkan. Jangan salah sangka, kemajuan mereka bukan tanpa cacat. Ada sebuah teknologi yang disebut sebagai pintu gerbang langit, yang mereka buka secara paksa, dan sesuatu yang keluar dari sana adalah alasan mengapa kamu sering merasa ada yang mengawasi kita dari balik layar teknologi hari ini. Siap masuk ke bagian selanjutnya? Kita akan bedah mengapa zaman batu adalah kebohongan terbesar yang pernah dijual kepada kita. Zaman batu. Label itu diberikan supaya kamu tidak bertanya-tanya, supaya kamu merasa kita adalah makhluk paling cerdas yang pernah ada di bumi. Tapi faktanya,
Di Baalbek, Lebanon, ada batu bernama triliton yang beratnya mencapai 800 sampai 1.200 ton. Bahkan krain tercanggih kita hari ini pun akan berkeringat untuk mengangkatnya. Perhatikan presisinya. Mereka memotong granit, salah satu material terkeras di dunia, seperti memotong mentega. Tidak ada bekas pahatan kasar. Yang ada justru permukaan yang halus seperti kaca, seolah-olah batu itu pernah dicairkan atau dipotong dengan teknologi panas tinggi yang melampaui kemampuan laser industri kita saat ini. Rahasia besarnya adalah ini. Mereka tidak hidup di zaman batu, tapi di zaman materi terkendali. Mengapa disebut zaman batu? Karena hanya batu yang bisa bertahan ribuan tahun melewati bencana global. Semua sirkuit emas, perangkat kristal, dan superkomputer mereka hancur berkeping-keping atau menguap saat hard reset itu terjadi. Yang tersisa hanya casingnya, batu-batu raksasa ini. Mereka punya internet atmosfer. Mereka menggunakan struktur piramida sebagai pembangkit listrik nirkabel yang menangkap energi dari ionosfer bumi. Bayangkan kawan, sebuah dunia tanpa polusi kabel, di mana energi tersedia gratis bagi siapa saja yang tahu cara menyetel frekuensinya. Tapi, ada satu masalah besar. Saat energi menjadi terlalu mudah didapat, manusia mulai merasa menjadi Tuhan. Dan ketika mereka merasa menjadi Tuhan, mereka mulai bosan dengan batu. Mereka mulai bosan dengan energi. Mereka mulai mengincar sesuatu yang lebih sakral, kode kehidupan itu sendiri. Mereka mulai meretas software ciptaan Allah. Tahukah kamu bahwa monster-monster dalam mitologi, seperti Sphinx atau Minotaur, mungkin bukan sekedar imajinasi? Bagaimana jika itu adalah hasil dari eksperimen biohacking yang sangat mengerikan? Di bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana mereka mencoba mengubah DNA manusia, dan mengapa Allah harus segera menghentikan eksperimen gila ini. Kamu mungkin menganggap cerita tentang Sphinx, Minotaur, atau makhluk-makhluk berkepala hewan itu hanyalah dongeng pengantar tidur. Tapi bagi para penjaga rahasia, itu adalah catatan laboratorium yang tersisa. Apa yang kita sebut mitologi, sebenarnya adalah bioengineering yang lepas kendali. Mereka menganggap DNA adalah software, dan mereka merasa punya hak untuk menjadi programmernya. Mereka mulai mencampurkan benih manusia dengan hewan, menciptakan budak-budak raksasa yang kita kenal sebagai Nephilim. Mereka mencoba menciptakan keabadian biologis dengan memindahkan kesadaran ke dalam medium lain. Inilah dosa digital yang sesungguhnya. Dalam teks-teks kuno, disebutkan bahwa bumi mulai berteriak karena kerusakan yang mereka perbuat. Kenapa? Karena mereka tidak hanya merusak alam, mereka merusak fitrah. Mereka mengubah cetak biru yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta.